Kira saya teteh minuman Rasulullah. Kira saya teteh minuman Rasulullah. Nah, ini jadi viral di media sosial ketika Budi Dalton mengatakan miras adalah minuman Rasulullah. Konteksnya sih candaan, kata Budi Dalton. Tapi ternyata banyak pihak yang merasa tersinggung dan tidak pantas candaan seperti itu. Nah, merespon pro kontra itu akhirnya Budi Dalton langsung meminta maaf dan mengadakan kunjungan ke Ketua PWNU Jawa Barat. Yang mengklarifikasi soal statement yang disampaikan 3 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu tentang miras yang memang secara umum publik ya konotasinya tentang miras adalah minuman keras, padahal itu adalah tujuannya bukan miras tapi ya minuman Rasul gitu kan, minuman Rasul. Ini adalah sebagai pelajaran jadi walaupun niatnya baik tapi orang lain kan menilainya tidak seperti itu. Jadi yang ke depan mungkin pakai narasi-narasi yang pantas dan yang umum saja gitu. Dan itu kan miras ya umumnya minuman keras, kan minuman Rasul tidak umum. Jadi ini sebagai pelajaran kita bisa memperbaiki narasi-narasi yang sebenarnya secara kelihatan tidak ada, tapi menurut publik kan dianggapnya salah. Itu saja sih. Terima kasih. Ya, tidak ada masalah. Tentunya teman-teman saya sudah memberikan nasihat dan juga sekali lagi saya mohon bimbingannya ke depan untuk insya Allah tidak akan terjadi lagi. Terima kasih. Pidanakan komedian kasus penistaan agama, nama Sule dan Mang Saswi ikut disebut-sebut. Warta Ekonomi, Jakarta. Wasekjen Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin melaporkan komedian dan YouTuber Budi Setiawan alias Budi Dalton ke Bareskrim Mabes Polri atas dugaan tindak pidana penistaan agama. Budi Dalton diduga telah melakukan penodaan agama melalui informasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 AKUHP Jo 27 ayat 3 Jo 28 ayat 2 Jo 40 ayat 2 Jo 40 atas 2 BUU 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, itu tadi berita yang viral akhir-akhir ini ya. Ada seorang komedian yang bernama Budi Dalton yang kurang lebih 3 tahun yang lalu itu membuat satu tayangan ya, atau satu video ketika dia bercanda ya, mengatakan bahwa atau menyampaikan bahwa miras itu adalah minuman Rasulullah. Jadi mungkin yang dia maksudkan itu adalah kepanjangannya ya, miras minuman Rasulullah begitu. Tetapi karena kata-kata miras ini konotasinya negatif dan dalam ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, minuman keras itu adalah sesuatu yang haram. Pernyataan dari Budi Dalton ini mengundang reaksi ya, yang akhir-akhir ini banyak sekali bermunculan. Rata-rata semuanya mengecam apa yang dilakukan oleh Budi Dalton itu sebagai bentuk penistaan atau penodaan agama, yaitu dengan menyerang simbol atau tokoh penting dari suatu agama, dalam hal ini adalah agama Islam. Teman-teman sekalian, memang Budi Dalton sudah membuat satu klarifikasi atau permintaan maaf, bahkan mendatangi salah satu tokoh Islam ya, Ketua PWNU Jawa Barat, untuk menyampaikan permintaan maafnya terkait dengan video yang beredar itu. Dan meskipun permintaan maaf itu telah disampaikan ya, tentu ini tidak menutup hak bagi umat Islam yang lain untuk
melaporkan dia ke kepolisian. Karena kalau kita ketahui ya, dalam hukum pidana itu ya, khususnya di pasal 20, kok di pasal 78 bukan 20. agak lupa ya. Pasal 78 KUHP, di situ tuh diatur ya tentang daluarsa. Daluarsa itu intinya batasan waktu, lamanya waktu perkara itu tidak bisa dituntut lagi. Itu namanya daluarsa. Dalam pasal 78 KUHP tersebut isinya itu tentang bahwa perkara-perkara yang ancaman hukumannya di bawah 3 tahun itu daluarsanya 6 tahun. Kalau perkara-perkara yang ancamannya di atas 3 tahun itu daluarsanya 12 tahun penjara. Kalau perkara-perkara yang ancamannya 20 tahun atau pidana mati itu daluarsanya 18 tahun. Jadi kalau ada sebuah kasus pidana begitu, misalkan perzinahan begitu, karena perzinahan ini ancamannya 9 bulan, itu daluarsanya 6 tahun. Kemudian kalau misalkan penipuan dan penggelapan, ancaman hukumannya 5 atau 4 tahun, karena itu di atas 3 tahun, maka itu daluarsanya 12 tahun. Kalau kasus pembunuhan atau kasus persetubuhan dengan anak di bawah umur, karena ancaman hukumannya itu sampai pada 20 tahun penjara, bahkan kalau pembunuhan berencana itu ancamannya hukuman mati, itu daluarsanya 18 tahun. Daluarsa itu dihitung dari pidana itu dilakukan atau sejak diketahui oleh korban. Dan dalam kasus ini Undang-Undang ITE tentang ujaran kebencian berdasarkan sara yang dihubungkan dengan pasal penodaan atau penistaan agama pasal 156 KUHP itu ancamannya semuanya di atas 3 tahun. Kalau KUHP-nya itu 5 tahun penjara, kalau UIT-nya itu 6 tahun penjara. Jadi daluarsanya 12 tahun. Kalau Budi Dalton itu membuat tayangan video ini 3 tahun yang lalu, tentu itu masih bisa dilakukan penuntutan atau bisa dilaporkan ke pihak kepolisian. Teman-teman sekalian, dan sesuai dengan informasi yang kita dapatkan di pemberitaan ya, kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu ya, itu Bapak Novel Bamukmin ya, kok Baswedan, salah satu tokoh alumni 212 telah melaporkan Budi Dalton ke Bareskrim dengan beberapa pasal ya, yaitu soal pasal 156A KUHP penodaan atau penistaan agama, kemudian pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE itu tentang pencemaran nama baik atau penghinaan, dan juga pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE tentang ujaran kebencian berdasarkan sara. Dari 3 pasal ini yang relevan itu ya pasal 156A KUHP penodaan atau penistaan agama, dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE tentang ujaran kebencian berdasarkan sara yang dilakukan di media sosial. Kalau soal pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik atau penghinaan itu tidak bisa masuk, itu tidak relevan itu, karena itu biasanya pelapornya adalah korban yang nama baiknya dicemarkan atau korban yang dihinakan begitu. Dalam hal ini kan Rasulullah SAW, jadi tidak relevan. Tetapi teman-teman ya, selaku salah satu umat Islam, meskipun masing-masing orang itu punya hak untuk melaporkan terhadap adanya penistaan agama Islam, tetapi kalau aku sendiri melihat ya, karena ya tanpa bermaksud membenarkan adanya tindakan yang dilakukan oleh Budi Dalton itu, kalau menurutku tingkat hujatannya atau penodaannya itu tidak ekstrim banget begitu. Meskipun dalam hukum agama ya harusnya orang ini
bersyahadat kembali. Menurutku dengan situasi seperti itu, apalagi yang bersangkutan sudah meminta maaf, dan sebaiknya meminta maaf secara terbuka kepada seluruh umat Islam, maka menurutku tidak perlulah perkara ini dibawa ke proses hukum ya. Karena sekali lagi pidana itu adalah ultimum remedium atau opsi terakhir. Tetapi ya masing-masing orang punya hak. Bapak Novel Bakmumin pun punya hak untuk melaporkannya. Mungkin bagi mereka yang melaporkan itu punya satu kesimpulan, maaf diterima tapi proses hukum tetap berlanjut. Demikian teman-teman yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.